Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Desvika Salsabila dengan NIM 22101111073. Biasa dipanggil dengan sebutan Vika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran UMKM. Yang pertama yaitu ada pengertian tentang UMKM. UMKM sendiri yaitu salah satu tempat untuk masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia kemarin membuat beberapa sektor usaha menurun. Adapun masyarakat pada akhirnya banyak yang berpindah tujuan ke arah sektor UMKM, di mana sektor tersebut melalui daya kreativitas dan inovasi yang tinggi dianggap cukup menjanjikan secara finansial. Masyarakat yang berpindah pekerjaan mulai melakukan produk-produk UMKM seperti misalnya makanan, minuman, pakaian, dan juga hasil pertanian yang mana selanjutnya akan membuat munculnya persaingan yang cukup ketat di sektor UMKM. Selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar tentunya diperlukan bagi para pelaku UMKM. Hal tersebut diperlukan agar pelaku UMKM mengetahui dan dapat memilih dengan tepat mengenai penentuan pasar sasaran, penentuan posisi pasar dan segmen pasar. Selanjutnya yaitu ada tujuan strategi pemasaran. Sebelum menetapkan strategi pemasaran, terlebih dahulu kita harus memahami apa saja tujuan dari perlunya strategi pemasaran. Yang pertama yaitu memacu pertumbuhan UMKM dengan cepat. Yang kedua, membidik pangsa pasar dengan tepat dan sesuai. Yang ketiga, sumber-sumber yang dimiliki menjadi maksimal dalam perusahaan. Dalam menetapkan strategi pemasaran, pelaku UMKM harus bisa memilih konsumen mana sajakah yang akan dilayani dan dipenuhi kebutuhan serta keinginannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran, yaitu terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Faktor-faktor tersebut terdiri dari yang pertama yaitu promosi. Promosi yang tidak tepat karena terdapat kesan pemaksaan dalam promosi. Contohnya pelaksanaan di sini misalnya seperti pelaku UMKM yang terkesan memaksa para konsumen untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Begitu konsumen mengambil sampel produk atau mendapatkan jasa dari UMKM tersebut. Yang kedua yaitu pelaku UMKM tidak mengikuti perkembangan terhadap berbagai perubahan. Untuk itulah para pelaku UMKM harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang dialami oleh masing-masing UMKM, terutama ketika menghadapi perubahan dalam persaingan. Yang ketiga yaitu tidak adanya komunikasi yang baik antara pelaku UMKM dengan konsumennya. Terkadang para UMKM merasa konsumen adalah sumber pemasukan, di mana selama tidak ada keluhan dari konsumen, dianggap tidak perlu adanya perbaikan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menghambat strategi pemasaran pada UMKM. Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat strategi pemasaran pada UMKM. Menurut Yulianti, Lasmah, dan Perianti tahun 2019, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rendahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil, biasanya berkaitan dengan usaha keluarga, di mana memiliki jaringan usaha yang cukup terbatas dan juga adanya kemampuan penetrasi pasar yang cukup rendah. Yang kedua yaitu ada target pasar yang terlalu lebar. Biasanya target pasar yang terlalu lebar adalah kesalahan ketika merencanakan sesuatu usaha yang tidak dipikirkan terlebih dahulu secara matang. Yang ketiga yaitu ada pemasaran online yang belum maksimal. Biasanya salah satu aspek penyebab kepada distribusi barang milik UMKM tidak tersebar secara luas itu disebabkan karena para pelaku UMKM belum melaksanakan yang namanya pemasaran online. Sekian dari saya, Farisa Desvika Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.